Srigati atau Alas Ketonggo merupakan sebuah hutan dengan luas 4.846 meter persegi yang terletak 12 km arah selatan dari kota Ngawi, Jawa Timur. Menurut masyarakat Jawa, hutan ini merupakan salah satu dari hutan angker di tanah Jawa. Alas Srigati atau lebih dikenal dengan sebutan Alas Ketonggo, jika dilihat dari namanya, sudah cukup mempresentasikan apa yang ada di dalamnya. Ketonggo yang berasal dari kata katon yang berarti terlihat dan onggo yang artinya adalah makhluk halus. Pesanggahan Srigati merupakan objek wisata spiritual yang menurut penduduk setempat adalah pusat keraton lembut atau makhluk halus. Eyang Srigati adalah Priagung, seorang begawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, mulai dari Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Semua kisah spiritual ini tertuang di Punden Srigati yang terdapat di Desa Babatan, Kecamatan Taron, Kabupaten Ngawi. Lokasi pesanggahan Srigati dapat ditempuh dengan berbagai macam kendaraan bermotor. Menurut juru kunci Alas Srigati atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Nolik, menjelaskan secara rinci, para pengunjung yang datang di Alas Srigati biasanya mereka ingin napak tilas mengenang sejarah di mana Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V yang singgah terlebih dahulu di Alas Srigati untuk melepaskan baju kebesarannya sebelum melanjutkan perjalanan ritual ke puncak Gunung Lawu. Menurut sejarah, Alas Ketonggo adalah hutan petilasan Raja Brawijaya, di mana Prabu Brawijaya bersembunyi ketika Majapahit diserang Demak. Pada hari-hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggahan Srigati banyak dikunjungi oleh para peziarah untuk menyaksikan diselenggarakannya upacara ritual tahunan Ganti Langse, sekaligus melaksanakan tirakatan atau semedi untuk ngalap berkah. Menurut juru kunci, pengunjung di Alas Srigati tidak melakukan hal-hal yang sifatnya syirik seperti menyembah punden dan hal-hal lain yang berbenturan dengan aturan agama. Akan tetapi, para pengunjung melakukan ritual mengambil tempat di Alas Srigati hanya sebagai tempat perantara untuk menyambung segala permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Alas Srigati ini terdapat lebih dari 10 tempat pertapaan, mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Pertapaan Dewi Tunjung Sekar, Sendang Derajat, Sendang Mintowiji, Goa Sidodadi Bagus, Punden Watu Dakon, Punden Tugumas, Umbul Jambe, Punden Siti Hinggil, Kali Tembur Sedalem, Sendang Panguripan, Kori Gapit, dan Pesanggrahan Soekarno. Namun ketika saya berada di Alas Srigati kemarin, saya hanya sempat mengunjungi beberapa tempat pertapaan saja dari beberapa pertapaan yang ada. Di antaranya yaitu Palenggahan Agung Srigati, Kali Tembur Sedalem, dan Pesanggrahan Soekarno. Adapun tempat pertama yang saya kunjungi yaitu Palenggahan Agung Srigati. Di sini terdapat Palenggahan Agung yang banyak dijadikan sebagai tempat bermeditasi bagi mereka yang ingin ngalap berkah dalam usaha dan lain-lain. Masyarakat sekitar percaya bahwa palenggahan tersebut merupakan tempat di mana Raden Wijaya Ketapa mencari petunjuk sebelum membangun kerajaan Majapahit. Di Srigati juga terdapat sebuah batu besar yang biasa disebut Watu Gede atau Batu Besar. Konon, disinilah merupakan pintu gerbang kerajaan dunia lain yang ada di sana. Lokasi Palenggahan Agung Srigati ini di wilayah Desa Babatan, Kecamatan Taron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Konon, tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh tentara-tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah dan Wali Songo. Dikatakan
Di tempat itulah Sang Prabu kemudian melepas semua tanda-tanda kebesaran kerajaan, yaitu jubah beliau, mahkota, dan semua benda-benda pusaka. Konon kesemuanya kemudian raib moksa. Lalu Sang Prabu melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu. Yang merupakan petilasan Sang Prabu Brawijaya V adalah berupa gundukan tanah yang tumbuh setiap hari dan mengeras bagikan membentuk batu karang. Kini gundukan tanah tersebut yang didasari plesteran semen ditutup keramik, dikelilingi oleh sebuah bangunan berukuran 4x3 meter. Dinding rumah Palenggahan Agung Srigati ini biasanya ditutupi bendera merah putih panjang. Di dalam rumah-rumahan Palenggahan Agung ini terdapat berbagai benda-benda yang secara simbolik melambangkan tanda-tanda kebesaran kerajaan Majapahit, baik berupa mahkota raja, tombak-tombak pusaka gong, dan lain-lainnya. Di dalam ruangan ini sangat pekat aroma dupa dan bunga-bunga. Hal yang sangat wajar kita temukan di sebuah tempat sakral. Dupa dan taburan bunga-bunga ini berasal dari para pengunjung. Pak Nolik atau juru kunci menyatakan, gundukan tanah tersebut pada saat-saat tertentu tidak tumbuh menyembul. Katanya saat Indonesia mengalami suatu musibah atau peristiwa yang kurang baik, maka gundukan tanah tidak akan tumbuh. Bila gundukan tanah tidak tumbuh, maka ini menjadi pertanda buruk bagi bangsa dan negara. Pada saat terjadi krisis moneter 1997, tanah tersebut tidak tumbuh, sehingga sama sekali tidak ada gundukan yang menyembul. Pada hari-hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi, apalagi di bulan Suro, masyarakat Jawa berbondong-bondong datang ke Palenggahan ini. Pada saat-saat itu, warga banyak mengucapkan doa dan bertapa, memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa, dari yang meminta berkah rezeki, karir, hingga perjodohan. Tempat kedua yang saya kunjungi yaitu Kali Tempur Sedalem. Kali Tempur Sedalem merupakan salah satu lokasi pertapaan primadona bagi para pengunjung selain Palenggahan Agung Srigati. Sebab Kali Tempur Sedalem ini merupakan lokasi bertemunya dua sumber mata air dari lereng Gunung Lawu. Sumber air ini dipercaya oleh masyarakat dapat menghilangkan segala aura negatif, kesialan, dan merupakan petirtaan untuk mensucikan diri sebelum melakukan pertapaan. Dengan adanya daya tarik tersendiri itulah, seperti biasanya pada saat Jumat Legi atau malam Suro dalam kalender Jawa, selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Biasanya sebelum melakukan pertapaan, masyarakat mensucikan dirinya di kali ini atau kadang-kadang ada juga yang melakukan pertapaan dengan berendam di dalam Kali Tempur Sedalem. Tempat selanjutnya yang saya kunjungi yaitu Pesanggerahan Soekarno. Di dalam area Srigati atau dikenal dengan Alas Ketonggo ini juga terdapat situs yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat Bung Karno, Presiden RI pertama, mengasingkan diri untuk berdoa. Pada hari-hari tertentu, situs Bung Karno itu menjadi salah satu rujukan bagi peziarah yang datang. Situs tersebut awalnya hanya berbentuk sebuah batu. Karena seringnya dikunjungi peziarah, warga setempat selanjutnya membangun semacam pendopo yang dipergunakan untuk berkumpul bagi peziarah yang datang. Biasanya pada bulan Suro diadakan semacam upacara dari Keraton Solo. Dahulu sebelum kemerdekaan, menurut cerita Mbah Nolik, Bung Karno sering mampir ke Srigati untuk berdoa, dan pendopo yang sering dikunjungi masyarakat itulah yang dipercaya sebagai tempat berdoa Bung Karno. Kini tempat tersebut dinamai Pesanggerahan Soekarno. Meskipun hingga saat ini kabar tersebut masih simpang siur karena tidak ada saksi yang melihat benar tidaknya Bung Karno berdoa di areal Srigati tersebut. Dibanding Pesanggerahan Srigati, Pesanggerahan Soekarno terlihat lebih sederhana.
Hanya ada 5 tonggak yang menopang bilik kecil beratap asbes tanpa dilengkapi dinding yang di tengahnya ada beberapa batu. Yang pasti, di areal hutan Srigati ini memang banyak situs atau peninggalan yang menjadi tujuan para peziarah untuk sekedar berdoa. Selain tempat-tempat pertapaan, ada beberapa fasilitas yang ada di Pesanggerahan Srigati. Fasilitas yang ada di objek wisata Pesanggerahan Srigati memang tidak terlalu banyak atau lengkap. Namun ada beberapa yang bisa pengunjung temui, seperti diantaranya adalah yaitu Musola Agung Srigati. Pengunjung tidak perlu khawatir ketika hendak melaksanakan ibadah sholat, karena di Srigati ini dilengkapi dengan sebuah musola yang bangunannya sangat unik dan masih kuno. Terlihat dari bentuk arsitekturnya dan ukirannya penuh dengan seni. Selain itu juga dilengkapi dengan sebuah tempat untuk berwudu. Ada juga lahan parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor. Pengunjung tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di sana telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Ada juga warung atau tempat makan. Di sekitar Pesanggerahan, pengunjung dapat menemukan warung-warung milik penduduk lokal yang menjual makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Selain itu juga ada sebuah gazebo. Dengan dibangunnya gazebo-gazebo di sana, pengunjung bisa dengan santai duduk-duduk sembari menikmati pemandangan pepohonan yang sangat asri dan hijau di sekitar Pesanggerahan.